Ke hotel, tiba-tiba pikiran Sandi langsung berubah kotor saat mendengar Larissa memintanya untuk membawa ke hotel. Terlebih saat ini wanita itu sedang menyandarkan kepala pada bahunya dan posisi mereka sangat dekat. Sandi menoleh ke arah Larissa. Mata wanita itu terlihat sayu dan setengah terpejam. Gimana nih? Gue gak tahu cara ngobatin orang yang mabuk kayak gini. Mana gue belum pernah mabuk alkohol. Pernah mabuk juga naik kora-kora. Gerutunya sendiri semakin merasa bingung. Ia merasa tidak tega ketika melihat keadaan Larissa. Ia takut istrinya malah kebablasan jadi sakit. Cepat bawa aku ke hotel. Kepala aku sakit banget. Pinta Larissa dengan suara terdengar bergumam. Iya, kita cari hotel terdekat aja ya. Sandi membuang nafas kasar. Setelah itu, ia segera menjalankan mobil tersebut. Dirinya juga bingung harus membawa Larissa ke hotel apa. Tapi rasanya tidak mungkin jika ia membawa wanita itu ke hotel murah. Bisa-bisa Larissa tidak akan bisa tidur. Secara kamar wanita itu saja mewahnya melebihi hotel bintang 5. Sandi menjalankan mobilnya dengan perlahan sambil mencari hotel bintang 5 terdekat. Sesekali ia menoleh ke arah Larissa yang semakin tak karuan. Kita ke hotel di sana aja ya. Mudah-mudahan gak angker. Sandi membawa mobilnya ke arah sebuah hotel. Kita udah sampai. Kamu diam sebentar. Sandi menyandarkan kepala Larissa pada jok mobil. Setelah itu, ia keluar terlebih dahulu. Sandi membuka pintu di sebelah Larissa. Ia akan membantu istrinya untuk keluar. Mau aku gendong sampai ke kamar? Tawar Sandi ketika ia akan membantu wanita itu keluar dari mobil. Aku bisa sendiri, kamu tolong bawa tas aku. Kalau mau bayar, ambil aja kartu ATM aku. Ucap Larissa seraya menyerahkan tasnya kepada Sandi. Wanita itu turun dengan perlahan sambil berpegangan pada bahu tegap suaminya. Awas, hati-hati. Sandi mengalungkan tas mewah milik Larissa yang membuat wanita itu diam sejenak dengan mata yang menatap ke arahnya. Namun, tak lama kemudian Larissa tertawa yang membuat Sandi merasa heran. Kok ketawa? Kenapa? Tanya pria itu dengan dahi mengerut. Kamu lucu pakai tas ini. Larissa kembali terbahak. Kirain apa? Ya udah, yuk masuk. Sandi mempersilahkan wanita itu untuk berjalan terlebih dahulu. Namun, Larissa malah menarik tangannya dan menggandeng lengan Sandi. Kamu itu suamiku, bukan ajudanku. Ucapnya dengan suara yang terdengar parau. Sorry, kadang aku suka lupa. Balas Sandi dengan cepat. Dasar bocah. Ledek Larissa dengan bibir tersenyum miring.
Aku sudah dewasa, lihat saja. Akan kubuktikan malam ini. Balas Sandi yang membuat Larissa cukup terkejut. Sementara Sandi terkekeh setelah mengatakan itu. Kepalaku pusing banget, ayo masuk. Larissa menggandeng tangan Sandi dan masuk ke dalam hotel sambil sempoyongan. Sandi segera memesan satu kamar hotel dan mengajak istrinya untuk masuk ke sana. Larissa semakin kacau. Bahkan wanita itu beberapa kali hampir terjatuh jika Sandi tidak segera menahannya. Biar aku gendong aja ya, kamu kayak udah gak kuat jalan. Pria itu langsung mengangkat tubuh langsing Larissa dan berjalan dengan cepat ke arah kamar hotel yang telah mereka booking. Larissa tak menolak ketika pria itu menggendong tubuhnya. Ia malah melingkarkan kedua tangan pada leher Sandi dan menyandarkan kepala pada dada bidang suaminya. Kamu pesan berapa kamar? Tanya Larissa dengan mata yang hampir terpejam. 1, emang kenapa? Kamu gak mau tidur satu kamar sama aku ya? Gak apa-apa, biar aku nunggu di luar aja. Balas Sandi yang sudah merasa insecure terlebih dahulu. Ia takut Larissa tidak ingin satu kamar dengannya. Karena tadi ia sempat berbicara agak nyeleneh. Namun, tiba-tiba saja Larissa menempelkan jari telunjuknya pada bibir Sandi, yang membuat pria itu langsung menatap ke arahnya. Ingat, kita adalah suami istri. Larissa tertawa pelan. Dan Sandi sadar saat ini wanita itu sedang berada dalam pengaruh alkohol. Jadi wajar saja kalau sedikit aneh. Kita udah sampai. Sandi membuka pintu kamar hotel tanpa menurunkan Larissa dari genggamannya. Pria itu membawa sang istri masuk, lalu menutup kembali pintu kamar tersebut dan menguncinya. Sandi membawa Larissa ke arah ranjang. Ia akan membiarkan istrinya untuk segera beristirahat. Kamu tidur aja. Aku nggak tahu gimana caranya menghilangkan pengaruh alkohol ini. Jadi mungkin dengan tidur kepala kamu nggak terlalu pusing. Tutur Sandi seraya merebahkan tubuh Larissa ke atas kasur. Setelah itu ia akan menjauh dari ranjang. Namun, tiba-tiba saja Larissa menarik tubuhnya. Wanita itu menarik tubuh Sandi sampai suaminya ikut terjatuh ke kasur. Kamu mau kemana? Tanyanya dengan sorot mata sayu. Terlihat jelas kalau saat ini wanita itu kurang sadar. Kamu istirahat aja di sini, biar aku menunggu di sofa. Sandi akan kembali bangkit, namun Larissa meletakkan tangannya di atas dada bidang pria itu, yang membuat Sandi seketika mengurungkan niatnya. Kenapa harus di sofa? Kamu tidak mau tidur denganku? Larissa berusaha membuka kedua matanya. Namun tetap saja mata wanita itu terlihat sayu. Bukan begitu, aku cuma gak mau ganggu istirahat kamu. Elak Sandi. Jujur saja posisi seperti ini sangat tidak aman bagi dirinya. Bagaimana tidak? Wajah mereka berdua sangat dekat.
Tangan Larissa menempel di atas dadanya. Terlebih lagi, tiba-tiba saja wanita itu mengangkat paha dan menindih kedua kakinya. Ya Rob, kuatkan imanku. Gumamnya ketika merasakan kedua kakinya ditindih oleh paha mulus Larissa. Kenapa takut? Tanya wanita itu seraya menggerakkan tangannya. Larissa memainkan jemari lentiknya di atas dada bidang Sandi. Aku takut gak bisa ngontrol si Tatang. Jawabnya secara frontal. Tatang? Siapa itu? Larissa bertanya dengan wajah heran. Anuku. Sandi memejamkan kedua matanya. Mendadak jantung pria itu berdebar kencang. Karena darahnya berdesir serta sisi laki-lakinya seketika bangkit. Pikirannya langsung traveling. Bohong jika ia tidak merasakan desiran aneh jika berada di posisi seperti ini dengan seorang wanita. Terlebih lagi, Larissa adalah istrinya yang tentu saja tidak ada larangan baginya untuk menyentuh wanita itu. Aku suka wajah polosmu. Larissa tertawa pelan. Wajah polos apaan? Orang udah tegang gini masih dibilang polos. Sandi membuang nafas kasar. Aku gak mau hilaf. Lebih baik sekarang kamu tidur ya. Biar kepala kamu gak pusing lagi. Sandi akan kembali bangkit. Namun, tiba-tiba Larissa naik ke atas tubuhnya yang membuat pria itu benar-benar terkejut. Ya ampun, ngapain pakai naik segala? Tolong, aku masih perjaka. Wajah Sandi semakin terlihat tegang. Posisi saat ini sangatlah berbahaya untuknya. Kamu ganteng, ucap Larissa dengan bibir tersenyum. Kedua mata wanita itu menatap sayu ke arah Sandi. Aduh, tolong dong kalau mau manas-manasin doang jangan kayak gini. Udah panas dingin banget ini. Cerocos Sandi yang membuat Larissa malah tertawa. Wanita itu mendekatkan wajahnya dan menempelkan ujung hidung mancung mereka. Ya salam, ini beneran mau ciumin? Kalau habis itu imanku goyah gimana? Sandi benar-benar merasa tak karuan. Tubuhnya terasa panas dingin. Jujur saja, ia baru pertama kali berada di posisi seperti ini. Pria itu memejamkan mata sejenak. Benar juga apa yang dikatakan Larissa. Wanita itu adalah istrinya. Seharusnya ia tidak merasa takut untuk melakukan hal lebih. Tak lama kemudian Sandi merasakan sesuatu yang lembut pada bibirnya yang membuat kedua mata pria itu seketika terbuka lebar. Detak jantungnya berdebar kencang, tubuhnya semakin panas dingin. Larissa memberikan sentuhan lembut padanya. Namun semakin lama, sentuhan itu semakin dalam yang membuat jantung Sandi terasa hampir lepas dari tempatnya. Sandi merasa seperti melayang ke udara. Bibir Larissa itu terasa manis. Perlahan namun pasti,
Ia membuka mulutnya dan membiarkan Larissa semakin memperdalam. Ia menatap dalam-dalam wajah cantik yang kini sedang berada di atas tubuhnya. Jiwa laki-lakinya seolah tertantang. Sandi menggerakkan tangannya. Ia mengusap bahu Larissa yang tak tertutup kain. Pria itu menelusupkan jemari tangannya pada rambut panjang Larissa, lalu membelai lembut tengkuk sang istri. Larissa menggelincang perlahan saat merasakan belayan lembut dari suaminya. Wanita itu melepaskan mereka setelah merasa pasokan oksigen hampir habis. Larissa masih berada di atas tubuh Sandi. Ia menatap sayu ke arah wajah tampan suaminya. Begitupun dengan Sandi yang benar-benar terasa terpancing. Larissa kembali mendekatkan wajahnya. Namun, kali ini Sandi yang melahapnya terlebih dulu. Pria itu menekan tengkuk sang istri dan memberikan sentuhan yang membuat tubuh kedua semakin menenggang. Entah apa yang ada di pikiran Sandi, sampai ia tak kuat dan ingin merasakan hal manis tersebut. Sandi memegang kedua pinggang Larissa. Ia mengangkat tubuh ramping wanita itu dengan kekarnya. Setelah itu, secepat kilat, ia menukar posisi menjadi Larissa yang ada di bawah. Tubuhnya semakin panas dingin, otaknya dipenuhi dengan sesuatu yang membuatnya tidak terkontrol. Larissa mengalungkan kedua tangan pada leher pria itu. Ia sedikit mengangkat kepalanya dan kembali melakukan penyatuan yang membuat candu. Sorot mata wanita itu terlihat sayu dan terhalang oleh kabut semangat. Begitupun dengan Sandi yang semakin tak dapat menahan diri. Ia langsung melancarkan serangan pada bagian Larissa dan menelusuri seluruh anggota tubuhnya.